akan lebih bagus ketika kita punya satu topik permasalahan. Seumpama kalian anak kedokteran, kalian ambil satu topik utama, HIV atau SARS-CoV-19 atau autoimun atau stroke. Sekalian harus punya satu topik permasalahan. Ini versi saya ya, ini menurut saya. Itu seperti itu. Setelah kalian punya satu topik permasalahan, kalian mulai tuh rancang masa lalu kalian, masa sekarang, dan masa depan kalian dengan berdasarkan satu topik itu. Di sini saya contohkan, saya punya satu topik permasalahan yakni pangan. Ya, saya masuk ke background. Backgroundnya apa? Latar belakang ya background itu. Ini kata-katanya rada-rada majas apa ya? Rada-rada konotatif, ya, tidak denotatif. Rada-rada bergaya gitu. Ada segi-segi sastranya dikit gitu di kata-kata awal saya. Nggak apa-apa. Kan orang akhirnya penasaran nih, apa sih sorot mata tajam dan lesu terlihat dari balik tirai abu-abu? Oh, ternyata sepasang pejuang keluarga yang meneteskan air mata tanda kesusahan hati yang tak dapat dibendung lagi. Kenapa? Entah kapan sih kondisi ini akan terus terjadi, seorang kita hidup pasti dalam ketidakpastian. Sejak awal pandemi, hingga esai ini ditulis, ketersediaan hingga fluktuasi harga pangan di Indonesia tengah terancam. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 hingga 4 menjadi hal utamanya. Kondisi ini menjadi pukulan tajam bagi produsen pangan juga masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam memutus rantai penyebaran seolah belum pernah sepenuhnya berhasil. Beban di pundak pemerintah pun dirasa semakin besar untuk lebih berperan dalam menyiapkan generasi unggul secara maksimal. Itu masuk ke generasi unggul. Background selesai masuk ke generasi unggul. Generasi unggul erat kaitannya dengan potensi diri, kecerdasan, karakter yang mantap, serta selalu berdampak positif. Ini nanti kalau bikin esai, ini kopas saja yang bagian ini. Ini kalau bisa harus kalian cantumin, guys. Ya, generasi unggul versi kalian tuh seperti apa? Ini harus ada. Menurut saya seperti itu, harus ada. Individu unggul mampu mengenali potensi yang dimiliki, kemudian mengembangkannya sesuai karakteristik masing-masing, sehingga dengan potensi tersebut, individu unggul dapat berkontribusi secara kompeten. Masuk ke kamu. Saya, mahasiswa bla, sanggup menjadi kader cerdas dan kompetitif dengan potensi dan karakter yang mampu mewujudkan Indonesia unggul sesuai dengan visi misi beasiswa unggulan. Masuk ke kelebihan kamu, konsisten, senang berbagi, dan berintegritas. Saya cukup percaya diri dengan 3 hal tersebut sebagai penggambaran diri saya. Sejak kecil saya selalu memiliki keyakinan bahwa orang yang menanam pasti akan menuai. Konsisten kan ya ini? Segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendatangkan hasil sesuai dengan kesungguhan kerja keras kita. Jika gagal, maka Tuhan pasti telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya. Dalam esai ini saya menceritakan perjalanan saya konsisten berjuang di kegiatan keilmiahan sejak tahun pertama SMP. Nah, ini kalian ceritakan. Kalian yang konsisten di Olimpiade, kalian ceritakan sejak kapan. Kalian ceritakan juga kegagalannya. Nah, ini saya ceritakan kegagalan saya. Sejak kelas 7 SMP, saya rutin melaksanakan penelitian dan mengikuti lomba. Beberapa judul yang telah saya lakukan antara lain itu potensi alkaloid karpaina pada daun pepaya sebagai insektisida alami, inovasi tempe anti kanker dari biji klodokan, inovasi BBM alternatif. Nah, ketiga inovasi tersebut beberapa kali telah saya ikutkan kompetisi, tetapi tidak ada yang lolos hingga ke final. Ceritain aja ini gagal ini saya. Di tahun ketiga SMP merupakan titik balik saya. Ya, saya kembali meneliti 2 judul, yaitu potensi air kelapa, bla bla bla, dan analisis ini. Ya, kedua judul tersebut mengantarkan saya menjadi juara 2 nasional dan juara harapan 1 Sekarisidenan Kediri. Ceritain aja orang cuma Sekarisidenan Kediri nggak apa-apa. Sehingga saya dapat diterima di MAN 2 Kota Kediri melalui jalur prestasi.
Konsisten dalam penelitian juga saya tunjukkan ketika berada di bangku sekolah menengah atas. Penelitian pertama saya yang berjudul iTech berhasil saya presentasikan dalam kompetisi aplikasi yang diselenggarakan oleh BEM KM Udinus Semarang tahun 2019, tetapi belum mendapatkan juara. Nah, di tahun yang sama, saya juga mendapatkan kesempatan mempresentasikan hasil penelitian saya di Universitas Jember dan mendapatkan juara pertama. Tidak berhenti di tahun 2019, pada Februari 2020 saya kembali mendapatkan kesempatan mempresentasikan dua penelitian saya di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan disaksikan ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi dan SMA di Indonesia. Dua penelitian saya tersebut diantaranya inovasi konstruksi bata kokoh tekan tinggi, mendapatkan juara 3 nasional, dan riset mendapatkan juara 2 nasional. Nah, jadi mulai dari saya yang merintis, saya yang gagal, saya yang berhasil, habis itu gagal lagi, berhasil lagi, itu adalah mencerminkan konsisten. Gitu. Jadi di sini admisi tidak akan admisi di sini bisa melihat itu. Ternyata ketika dia gagal, dia gigih bangkit lagi. Nah, itu nilai plus gitu loh, teman-teman. Beberapa penelitian tersebut kemudian mengantarkan saya menjadi bagian dari keluarga besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Aktif di Himpunan Mahasiswa Jalur Prestasi memotivasi saya untuk lebih giat melakukan penelitian dan kajian-kajian untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat, khususnya di bidang teknologi pangan. Inovasi terbaru yang berjudul Pine Peel mengantarkan saya juara 2 dalam ajang kompetisi bisnis plan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang. Hingga saat ini saya masih aktif melakukan penelitian di bidang teknologi pangan. Adapun penelitian yang sedang saya kerjakan, ceritain aja kalian sedang ngapain sekarang. Oh, saya sekarang sedang aktif di volunteer di mana gitu. Atau saya aktif di BMKM. Ceritain aja. Karena saya di sini nggak aktif di BMKM, saya aktifnya di penelitian, ya saya ceritakan penelitian gitu. Mengenai inovasi imunomodulator berbasis pangan fungsional bagi penderita defisiensi imun yang saya rencanakan rampung pada akhir tahun 2021 dan alhamdulillah rampung di tahun 2021 tepat di tanggal 31 Desember saya dapat penghargaan juara 2 waktu itu 2021 sesuai dengan target saya di beasiswa unggulan. Qadarullah selesai. Konsisten akademik menjadi hal wajib ya. Jadi selain kalian kegiatannya di luar kelas, kalian harus juga mencantumkan kegiatan kalian di dalam kelas. Terlebih, lingkungan dan sarana prasarana cukup suportif dalam mendukung dan mengedukasi saya. Hal tersebut terbukti ketika SMP saya berhasil diterima di sekolah favorit di kota saya. Masukin aja, gak apa-apa itu, Mak. Branding tuh, siapa tahu tuh branding sekolah kalian. Melalui tes yang begitu ketat, saya berhasil masuk di kelas excellent. Ya, kelas yang kelas yang identik menggunakan bahasa Inggris di setiap pelajaran dan ujian mapel eksaknya. Ingat ya, Val ya. Ini di sini ada alumni kelas excellent MTSN 2 Kota Kediri juga. Ada Mas Noval Wahyu Aji. Gimana, Val? Ya, gimana? Ujian PAI bahasa Inggris. Ingat gak, Val? Ya. Ujian madrasah PAI Quran hadis, tapi bahasanya pakai bahasa Inggris, guys. Nah, 3 tahun di MTS 2, saya berhasil meraih peringkat. Sebutin aja kalian berhasil meraih peringkat apa, atau kalian berhasil jadi, seumpama kalian jadi siswa yang suka maju ke depan pada saat upacara, itu suatu kebanggaan, kalian ceritain. Di tengah kesibukan saya melakukan penelitian dan kompetisi di luar sekolah. Puncaknya ketika lulus, saya berhasil meraih apa gitu, ceritain semua. Ini bukan suatu kesombongan, tapi ini ada branding diri, teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, diterima di MAN menggunakan sertifikat penelitian, membuat saya lebih semangat mempertahankan budaya meneliti, sembari meningkatkan kemampuan akademis. Meskipun jadwal kompetisi dan penelitian sangat padat, harus berusaha untuk mengikuti KBM. Akademis sangatlah penting karena merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai. Prinsip yang dulu saya pegang adalah saya ingin tetap eksis di penelitian, tapi mapel utama SNMPTN harus tetap bagus. Qadarullah, pada saat pemeringkatan, waktu itu saya peringkat 1 paralel, tapi ditulisnya peringkat 2 paralel, karena yang peringkat 1 paralel ada 2,
Ini nilai saya sama teman saya yang peringkat 1 paralel. Ya, saya di kelas nggak pernah ranking 1, tapi mapel SNMPTN saya selalu saya bikin bagus. Saya kayak matematika, fisika, biologi itu saya harus berusaha bagus, karena saya nggak bisa bagus semua, gitu. Karena ada penelitian yang harus saya kerjakan. Di jenjang mahasiswa ini, saya ingin lebih giat dalam hal akademis karena semua ilmu dasar yang saya dapatkan sangat menunjang penelitian saya. Di samping aktif di kegiatan kompetisi, saya juga aktif organisasi di kelompok ilmiah remaja. Diamanai sebagai koordinator. Nah, peningkatan motorisme dan teknologi membuat saya terbiasa berbicara di depan umum, mengajar adik-adik mengenai materi penulisan makalah, juga mendampingi mereka dalam penelitian. Tidak berhenti di sana, sebagai penghubung antara pembina penelitian dan siswa, saya juga kerap diamanahi untuk mengoreksi makalah penelitian siswa sebelum diserahkan ke pembina. Jadi kenapa saya dulu senang banget disuruh seperti itu, karena akhirnya saya jadi tahu banyak gitu soal penelitian. Karena saya mesti baca hampir makalahnya adik-adik kelas saya itu saya bacain semua dari awal sampai akhir gitu. Senang banget saya dulu tuh. Terus kalau ada yang salah sih coret-coret gitu. Itu asik banget, guys. Semua itu saya lakukan dengan senang hati, dengan upaya saya untuk memperluas ilmu pengetahuan sembari berbagi kepada orang lain. Bagi saya tidak akan bermanfaat ilmu kita jika hanya dipelihara dan ditumpuk tanpa disalurkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini saya sedang merintis komunitas. Nah, ini kemarin saya tulis pada saat masih merintis ya. Gitu. Tujuan awal adalah untuk menumbuhkan budaya gitu penelitian. Jadi saya ceritain komunitas saya. Sini juga ada salah satu anggota dari komunitas saya. Halo Mbak Zahra, semangat ya Zahra. Ntar ceritain ya Ra. Ntar masukin tuh yang research education tuh masukin aja. Itu salah satu salah satu amal kamu istilahnya, salah satu tempat kamu buat nyalurin ilmu. Oke, siap. Tidak hanya di organisasi dan komunitas, saat di kelas pun saya lebih senang mengajari daripada memberikan mereka contekan. Hal ini bukanlah konsep menentukan mana yang benar, tetapi berani memilih mengerjakan yang benar. Bagi saya, integritas dan kejujuran adalah hal yang sangat utama dalam mencari keberkahan ilmu. Berbicara mengenai integritas, definisi integritas menurut saya adalah menjunjung tinggi kejujuran, bertanggung jawab, dan berkomitmen secara maksimal. Dalam hal integritas, saya memiliki kata pusaka, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Aktif di berbagai kegiatan dan mencetak prestasi tidak akan menjadi istimewa tanpa dibarengi dengan integritas. Praktik kecil seperti jujur dalam ujian dan bertanggung jawab serta berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sejatinya berdampak sangat besar. Saya percaya bahwa kebiasaan besar tumbuh atas dasar praktik kecil yang dilakukan secara kontinu. Berdasarkan aksi-aksi kecil dan kontinu yang telah saya lakukan selama ini, saya merasa cukup berintegritas sesuai definisi pribadi saya. Ya, ini masuk ke mimpi. Menempuh pendidikan sesuai dengan minat dan cita-cita yang hal yang patut saya syukuri. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, saya akan belajar ilmu teknologi pangan dan pertanian dengan sungguh-sungguh, mencetak kompetensi diri dan prestasi akademik, serta mewujudkan mimpi saya menjadi seorang dosen dan peneliti dengan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di bidang pangan dan nutrisi. Ceritain aja nggak apa-apa, gitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan? Tapi ya kalau bisa istilahnya rinci ya. Oh, di bidang apa rinci aja nggak apa-apa. Nah, ini gara-gara ini saya ditanya tuh, kamu mau lanjut di kampus mana? Terus setelah saya bilang di kampus A, beliau menyarankan di kampus B. Baik, Pak. Gitu. Ya, oke, saya tunggu 4 tahun lagi. Gitu. Sejalan dengan hal ini, saya ingin memberi kontribusi sebesar-besarnya sesuai potensi dan nilai diri saya. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, saya ingin memberi kontribusi di bidang ketahanan pangan serta pangan fungsional di negeri ini. Mengingat kondisi pandemi telah membuat berbagai sektor kewalahan, tak terkecuali sektor ekonomi dan pangan. Masalah utama dalam hal ini adalah fluktuasi harga pangan akibat ketersediaan pangan yang tidak stabil. Produsen pangan, baik petani, peternak maupun nelayan, menghadapi masalah sulitnya distribusi pangan akibat program pembatasan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, distributor pun tidak akan mendapat pemasukan dan konsumen pun akan mengalami kelangkaan
kelangkaan, proses penyaluran bahan pangan yang tidak stabil ditambah dengan tingginya harga pakan ternak serta pupuk melahirkan keresahan tersendiri bagi produsen. Apabila produksi tetap dilanjutkan, kemungkinan memperoleh keuntungan sangat kecil. Bahkan untuk mengganti biaya perawatan selama produksi berlangsung saja kadang tidak cukup. Jika tidak dilanjutkan, pasokan bahan pangan benar-benar nol. Nah, sebagai mahasiswa teknologi pangan, saya memiliki misi sebagai kontribusi kecil terhadap permasalahan pangan saat ini. Itu dengan mengedukasi masyarakat untuk melakukan pertanian mandiri. Dengan edukasi ini, masyarakat tidak terlalu risau jika harga pangan melonjak drastis karena pasokannya tidak stabil. Ini agak klise sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Misi saya tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen dan distributor. Bahan pangan yang tidak tahan lama dalam pengirimannya seperti sayur, telur, bahkan buah bisa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Teknologi pangan saat ini semakin modern. Pengawetan pangan siap saji dilakukan dengan mudah dan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga menambah nilai ekonomi. Jika awet, pengiriman sembari menunggu program pembatasan mobilisasi selesai ya bisa, saya yakin pandemi suatu hari nanti pasti akan berakhir. Tetapi kegiatan ekonomi dan pangan tetap harus berlanjut, karena kedua hal tersebut menjadi poin penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Qadarullah, salah satu misi saya yaitu di pengolahan pangan yang saat ini sedang saya lakukan di penelitian kemasan, di antibakterial kemasan ya, yang saat ini sedang berlangsung. Semoga nanti di akhir tahun 2022 sudah selesai. Selain berkontribusi dalam ketahanan pangan, saya juga tengah menjalankan misi saya memanfaatkan komoditas di daerah saya menjadi makanan fungsional yang dapat membantu pemulihan ekonomi, juga berkontribusi dalam investasi kegiatan masyarakat. Misi tersebut ada memanfaatkan kulit nanas. Ini sudah selesai kemarin, dan dalam masa edukasi ke UMKM ini. Masih dalam masa edukasi, belum final. Jadi kemarin saya gandeng anak Unpad yang kebetulan dia juga berasal dari daerah saya. Dan dia salah satu kader partai politik juga, jadi mungkin lebih mudah aja gitu saya di marketingnya. Saya gandeng dia buat di UMKM daerah. Semoga tahun ini sudah mulai bisa berjalan. Di tengah pandemi ini, besar keinginan saya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait misi saya dalam kontribusi ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Sebagai generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, saya akan terus berupaya membawa langkah-langkah kecil ini kepada kontribusi besar untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, unggul, dan sejahtera. Jadi intinya teman-teman, kalian terserah mau nulis apa aja di esai, tapi tidak terlalu klise. Harus benar-benar diwujudkan. Minimal pada saat kalian nulis itu kalian sudah mulai progres. Gitu. Pada saat saya nulis ini dulu, saya sudah mulai proposal di penelitian yang imunomodulator. Dan qadarullah selesai di tahun 2021 Desember, tanggal berapa ya? Akhir Desember pokoknya. Kemudian waktu itu lomba di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, pas di tahun baru waktu itu, pas tahun baru pengumuman juaranya. Itu yang imunomodulator tadi. Terus yang ini tadi, yang pengembangan pangan daerah, yang nanas tadi, ini udah selesai sejak penelitiannya udah selesai, cuman pengembangannya belum mulai, masih saya rencanakan, masih bicara-bicara sama teman saya. Gitu. Terus yang ini, yang pangan pengawetan ini tadi sudah bimbingan juga saya, salah satu dosen saya di teknologi pangan. Mungkin kemarin kisahnya saya dapat pembimbingan sama beliau itu, Tommy sama Fikri kayaknya tahu juga deh. Itu pengembangan penelitian saya yang ini. Gitu. Nah, dari sini meskipun saya menceritakan tentang diri saya mengambil satu tema besar. Akhirnya apa? Dari awal sampai akhir nyambung. Gitu ya. Jadi masih membicarakan tentang Hanin dan pangan gitu di sini. Nah, caranya gimana biar bisa jadi paragraf?
Kalau saya sih manusia yang tidak bisa nulis secara langsung ya, saya selalu bikin kerangka karangan. Saya selalu uh, urut aja. Saya nggak bisa kalau suruh nulis kayak gini langsung gitu. Saya harus bikin kerangka karangan dulu. Jadi pertama topik dulu, habis itu nanti paragraf 1 saya mau bikin mengenai apa, dihubungkan ke paragraf 2, kayak gitu. Jadi saya nggak bisa kalau langsung seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bisa ditiru, bikin kerangka dulu, habis itu baru dilanjutin. Itu nanti lebih terstruktur. Nah, selanjutnya pesan saya kalau udah jadi seperti ini, kalian harus kasih ke teman kalian, ke orang tua kalian, atau ke orang yang dekat sama kalian, suruh baca. Kira-kira kalau aku nulis seperti ini terlalu klise nggak sih? Aku terlalu mengandai-andai, aku terlalu ini nggak sih gitu. Suruh membaca. Eh, kalau kalian punya temen yang di sastra Indonesia, di bahasa, kalian kasihkan. Aku ada teman di sastra Indonesia waktu itu, anak Unpad, aku mintain tolong tuh. Baca dong, mana nih yang masih katanya yang rancu atau yang sumbang gitu. Coba baca gitu. Ke yang ini nih gitu. Itu. Jadi manfaatin relasi aja. Nggak perlu cari pembimbing. Manfaatin relasi aja. Aku kemarin yang ini nggak minta review dari Bu Zeni sebenarnya. Cuman sebelum aku nulis ini aku emang ikut ikut Bu Zeni nge-review salah satu personal statementnya anak anak Aberdeen kalau nggak salah gitu. Terus ya udah aku tiru strukturnya. Kalau kalian membutuhkan, ntar aku kasih PowerPoint-nya. Oh ya, sebenarnya di sini kan saya yang sudah berprogres itu yang mana ya kemarin? Yang sudah berprogres itu yang ini, penelitian yang ini. Ini yang sudah benar-benar saya riset ini. Terus yang imunomodulator tadi yang mana ya? Terus yang imunomodulator tadi itu saya masih proposal. Jadi belum belum penelitian, belum riset, belum belum ini masih nulis judul apa segala macam. Itu saya tulis. Jadi menurut saya meskipun masih jadi visi misi, kalau sekiranya itu sangat realistis, masukin aja gitu. Ntar kalau kalian terlalu memikirkan progres juga, ntar nggak ada yang dimasukin lagi takutnya. Ya tetap masukin aja. Saya tadi yang sudah berprogres satu, tapi kalau dimasukin yang sudah berprogres akan sangat lebih bagus sekali. Yang masalah pakan, bahkan pada saat saya bikin ini, yang UMKM ini, pada saat interview, saya diarahin tuh sama interviewer saya. Kamu kayaknya pasarnya akan lebih luas kalau kamu ke peternak gitu. Beliaunya bilang gitu. Coba esai kamu yang lama nanti diperbaiki lagi gitu daripada bikin baru. Kalau masih visi misinya masih sama, diperbaikin aja. Yang ini kemarin itu sama beliaunya disarankan, coba kamu beralih kamu mikirin mikirin pakan ternak deh gitu. Soalnya kan Indonesia juga kondisi protein hewani masih lumayan impornya lumayan gede. Coba kamu ke sana gitu. Akhirnya saya ngembangin ke sana, menang guys, beneran. Aku sampai sekarang masih ingat gitu pas beliaunya. Udah nyesel nggak aku record waktu itu. Kayak menang waktu itu di mana ya? Oh di IAIN Kudus menang tahun kemarin November kalau nggak salah. Itu saya pakai judul yang diarahin sama bapak interviewer itu tadi. Nanti untuk filenya saya
kirimkan di description box file esainya. Oke. Terkait esai, ada yang mau ditanyakan?